kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfian Septinanda Caturutomo dengan NIM 2019-210-630. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu sistem perusahaan. Sistem perusahaan merupakan sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang didasarkan pada rangkaian modul perangkat lunak terpadu dan database pusat umumnya. Biasanya database ini mengumpulkan data dari berbagai divisi departemen di perusahaan dan dari sejumlah besar proses bisnis utama di bidang manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, dan sumber daya manusia membuat data tersedia untuk aplikasi yang mendukung hampir semua dari aktivitas bisnis internal organisasi. Selanjutnya, ada perangkat lunak enterprise. Perangkat lunak enterprise itu merupakan perusahaan yang menerapkan perangkat lunak ini harus terlebih dahulu memilih fungsi sistem yang ingin mereka gunakan dan kemudian memetakan proses bisnis mereka ke proses bisnis yang telah ditetapkan dalam perangkat lunak. Biasanya perusahaan ini akan menggunakan tabel konfigurasi yang disediakan oleh produsen perangkat lunak untuk menyesuaikan aspek tertentu. Misalnya seperti perusahaan dapat menggunakan tabel ini untuk memilih apakah ingin melacak pendapatan menurut lini produk, unit geografis, atau saluran distribusi. Selanjutnya itu ada nilai bisnis sistem perusahaan. Nilai bisnis sistem perusahaan yaitu sistem perusahaan memberikan nilai baik dengan meningkatkan efisien operasional dan dengan menyediakan informasi yang lengkap untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Biasanya perusahaan besar dengan banyak unit operasi di lokasi yang berbeda telah menggunakan sistem perusahaan untuk menerapkan praktik dan data standar sehingga setiap orang melakukan bisnis dengan cara yang sama di seluruh dunia. Karena sistem ini mengintegrasikan data pesanan, pembuatan, dan pengiriman manufaktur. Lebih tahu tentang hanya produksi apa yang dipesan pelanggan, mendapatkan jumlah komponen atau bahan mentah yang tepat untuk memenuhi pesanan aktual, produksi pementasan, dan meminimalkan waktu. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Iqbal Rifki Ibrahim dengan NIM 713. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya yaitu rantai pasokan. Rantai pasokan perusahaan adalah jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan baku, mengubah bahan-bahan ini menjadi produk antarjadi dan mendistribusikan produk jadi kepada pelanggan. Ini menghubungkan pemasok pabrik, pusat distribusi, gerai retail, dan pelanggan untuk memasok barang dan jasa dari sumber melalui konsumsi. Bahan, informasi, dan pembayaran mengalir melalui rantai pasokan di kedua arah. Barang mulai sebagai bahan baku dan saat mereka bergerak melalui rantai pasokan diubah menjadi produk antarjadi dan akhirnya menjadi produk jadi. Produk jadi dikirim ke pusat distribusi dan dari sana ke pengecer dan pelanggan. Item yang dikembalikan mengalir ke arah sebaliknya, dari pembeli kembali ke penjual. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi dan supply chain. Jika produsen memiliki informasi yang sempurna tentang berapa banyak unit yang diinginkan oleh pelanggan, produk
kapan mereka menginginkannya, dan kapan produk bisa diproduksi, kemungkinan menerapkan strategi just in time yang sangat efisien. Komponen akan tiba tepat pada saat mereka dibutuhkan dan barang jadi akan dikirim saat mereka meninggalkan jalur perakitan. Namun, dalam rantai pasokan, ketidakpastian timbul karena banyak kejadian tidak dapat diperkirakan, seperti permintaan produk yang tidak pasti, keterlambatan pengiriman dari pemasok, komponen rusak atau bahan baku yang rusak, atau kerusakan proses produksi. Untuk memuaskan pelanggan, produsen sering menghadapi ketidakpastian dan kejadian yang tak terduga dengan menyimpan lebih banyak barang atau produk dalam inventaris daripada yang mereka kira yang sebenarnya mereka butuhkan. Stok keamanan bertindak sebagai penyangga kurang fleksibilitas dalam rantai pasokan. Meski kelebihan persediaan mahal, tarif pengisian yang rendah juga mahal karena bisnis mungkin akan hilang dari pesanan yang dibatalkan. Satu masalah berulang dalam manajemen rantai pasokan adalah efek bullwhip, di mana informasi tentang permintaan akan produk terdistorsi karena melewati satu entitas ke entitas berikutnya, melintasi rantai pasokan. Jika semua anggota rantai pasokan berbagi informasi dinamis tentang tingkat persediaan, jadwal, perakiraan, dan pengiriman, mereka memiliki pengetahuan yang lebih tepat tentang bagaimana menyesuaikan sumber, pembuatan, dan rencana distribusi mereka. Sistem manajemen rantai pasokan menyediakan jenis informasi yang membantu anggota rantai pasokan membuat keputusan pembelian dan penjadwalan yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Perangkat lunak rantai pasokan diklasifikasikan sebagai perangkat lunak untuk membantu bisnis merencanakan rantai pasokan mereka, atau perangkat lunak untuk membantu mereka menjalankan langkah-langkah rantai pasokan. Sistem perencanaan rantai pasokan memungkinkan perusahaan untuk memodelkan rantai pasokan yang ada, menghasilkan perkiraan permintaan untuk produk, dan merencanakan manufaktur yang optimal. Sistem seperti ini membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik, seperti menentukan berapa banyak produk spesifik yang akan diproduksi dalam jangka waktu tertentu, menetapkan tingkat persediaan untuk bahan baku, produk antara jadi dan barang jadi, menentukan tempat penyimpanan barang jadi, dan mengidentifikasi modal transportasi yang akan digunakan untuk pengiriman produk. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aditya Dwi Pramasa Ramadan dengan NIM 2019-210711. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan dengan rantai suplai global dan internet. Sebelum internet koordinasi, rantai pasokan terhambat oleh kesulitan membuat arus informasi lancar di antara sistem rantai pasokan internal yang berbeda untuk pembelian, pengelolaan bahan, manufaktur, dan distribusi. Juga sulit untuk berbagai informasi dengan mitra rantai pasokan eksternal karena sistem produk, distributor, atau penyedia logistik didasarkan pada platform dan standar teknologi yang tidak kompatibel. Yang pertama, isu supply chain global. Rantai pasokan global biasanya menjangkau jarak geografis dan perbedaan waktu yang lebih besar daripada rantai pasokan domestik dan memiliki peserta dari sejumlah negara yang berbeda. Standar kinerja dapat bervariasi dari satu wilayah ke wilayah atau dari satu bangsa ke negara lain. Manajemen rantai pasokan mungkin perlu mencerminkan peraturan pemerintah asing dan perbedaan budaya. Yang kedua, rantai suplai permintaan dari push to pull. Respon pelanggan manufaktur dan efisien selain mengurangi biaya, sistem manajemen rantai pasokan memfasilitasi respon pelanggan yang efisien, memungkinkan kerja bisnis didorong lebih banyak oleh permintaan pelanggan. Sistem manajemen rantai pasokan terdahulu didorong oleh model berbasis push atau juga dikenakan sebagai pull to stock. Dalam proses berbasis push, jadwal untuk produk didasarkan pada perkiraan atau perkiraan terbalik untuk permintaan produk, dan produk didorong ke pelanggan dengan arus informasi baru yang memungkinkan oleh alat berbasis web. Manajemen rantai pasokan lebih mudah mengikuti model berbasis tarikan. Dalam model berbasis tarikan juga dikenal sebagai model permintaan berbasis
atau berbasis pesanan. Nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan. Dengan menerapkan sistem manajemen rantai pasokan terpadu dan jaringan perusahaan mencocokkan penawaran dengan permintaan, mengurangi tingkat persediaan, memperbaiki pengiriman, mempercepat waktu produk ke pasar, dan menggunakan aset dengan lebih efektif. Total biaya rantai pasokan mewakili sebagai besar biaya operasional bagi banyak bisnis dan beberapa industri mendekati 50% dari total anggaran operasi. Mengurangi biaya rantai pasokan memiliki dampak besar profitabilitas perusahaan. Selain mengurangi biaya, sistem manajemen rantai pasokan membantu meningkatkan penjualan. Jika tidak tersedia satu pelanggan, memungkinkannya pelanggan seringkali mencoba membelinya dari orang lain. Kontrol rantai pasokan yang lebih tepat akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan produk yang tepat untuk pembelian pelanggan pada waktu yang tepat. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syarif Damarani dengan NIM 2019-210-722. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa manajemen hubungan pelanggan. Nah, manajemen ini yang di dalamnya usaha kecil yang beroperasi di lingkungan sekitar. Mungkin bisa dibagi dari pemilik usaha atau bisnis dan manajer untuk benar-benar mengenal pelanggan. Nah, tetapi bisnis besar yang dapat beroperasi seperti berdasarkan metropolitan, regional, nasional, dan atau seperti bisa disebut global. Otomasi tenaga penjualan itu sebagai tenaga penjualan yang dalam membantu staf untuk berpenjual, meningkatkan produktivitas yang mereka fokuskan untuk upaya penjualan pada pelanggan yang dapat menguntungkan perusahaan. Perangkat lunak itulah yang dapat mengumpulkan informasi-informasi penting tentang pembelian terakhir pelanggan. Pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan ini menyediakan informasi dan alat-alat untuk meningkatkan cara mudah efektivitas seperti call center, helpdesk, dan staf pendukung pelanggan. Operasional dan analitik CRM menangkap aplikasi yang menghadapi pelanggan seperti alat untuk otomatis tenaga penjualan call center yang didukung oleh pelayanan pelanggan. Dan terakhir, nilai bisnis hubungan sistem pelayanan manajemen. Dengan sistem ini, manajemen hubungan pelanggan yang efektivitas menjadikan banyak sekali manfaatnya, seperti meningkatkan kepuasan pelanggan.